Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami panjatkan syukur atas setiap kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga hidup kami dalam setiap langkah kami tetap tertuju dan sesuai kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih adalah sifat dasar Allah. Bahkan Allah sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Teks renungan hari ini memberitahukan kepada kita, kasih ternyata berhubungan dengan teguran dan pendisiplinan. Dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pada umumnya, manusia tidak suka dengan teguran dan tindakan pendisiplinan, meski itu adalah tujuannya baik. Teguran sering sekali menyebabkan kekecewaan, sakit hati, dan membuat putus asa ketika memang teguran tersebut dipandang negatif. Tetapi bagi orang yang memandang teguran tersebut secara positif, maka teguran tersebut menjadi motivasi baginya untuk lebih baik lagi. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oleh karena itu, teguran itu bertujuan untuk mendidik dan mengubahkan. Bahkan Salomo juga dalam Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika orang tua mengetahui anak-anaknya salah, reaksi normal dari orang tua biasanya adalah memarahi, menasihati, dan terkadang memberi tindakan pendisiplinan untuk si anak. Itu tujuannya adalah untuk kebaikan dari si anak tersebut, bukan karena orang tua membenci anaknya. Demikian juga Allah terhadap kita anak-anaknya. Saat kita salah, saat kita menyimpang, Allah tidak segan-segan untuk menasihati kita, menegur kita, menghajar kita, bahkan menghukum kita dengan caranya. Itu adalah tanda Ia mengasihi kita. Kasih bukan membela yang salah. Kasih bukan semata-mata membalas budi baik orang yang mengasihi kita tanpa pamrih. Tapi kasih juga adalah rela berkorban dan menegur apabila ia salah. Teguran bermanfaat bagi kita supaya kita bertindak hati-hati agar tidak melakukan kesalahan dan tidak berkabung dalam dosa yang sama. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri kita kepada sesama, menyembunyikan kesalahan kita terhadap sesama. Tetapi ingatlah, di mata Tuhan semuanya jelas, dan mata Tuhan selalu mengamati kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bila kita dihajar Tuhan dan kita sadar serta mau berbalik bertobat, seketika itu juga Tuhan mampu menolong kita supaya kita sebagai anak-anaknya terselamatkan. Nikmatilah kasih Tuhan dan kebaikannya, pengorbanannya, pemeliharaannya, tetapi juga tegurannya dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.
Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti akan kasih Tuhan. Ketika Tuhan menegur, menghajar kami menerima teguran dan pengajaran dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mau berbalik dan bertobat, karena itu semua untuk kebaikan kami. Amin.